Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kuliah apa? Ya, jadi kalau datang ke kampus harus sudah tahu mau kuliah apa dulu, ya. Apa tadi? Strategi pengembangan pemasaran agribisnis. Baik, saya Leni Lydia dari Prodi Manajemen Agribisnis yang akan memberikan materi strategi pengembangan perusahaan agribisnis. Oke, sebelum kita mulai materinya, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah. Ya. Nah, di sini bisa dilihat mata kuliah ini strategi pengembangan perusahaan agribisnis memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai bagaimana kita caranya membuat suatu keputusan manajerial. Sebagai seorang lulusan manajemen agribisnis, maka harus bisa membuat suatu keputusan, ya, dengan menggunakan alat manajemen. Apa aja yang akan kita pelajari nanti meliputi apa aja? Konsep strategi, kemudian hierarki, perencanaan, ya, strategi. Selanjutnya apa lagi? Formulasi strategi, model formulasi strategi. Selanjutnya, ya, kita bisa lihat di sini, ya, menentukan strategi bersaing. Bersaing ini nanti yang akan menjadi fokus kita, bagaimana kita bisa unggul dalam bersaing. Ya, setelah itu baru kita mengimplementasikan strategi, kemudian kita evaluasi. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan. Oke, saya sampaikan ya. Nah, selanjutnya CPL dari mata kuliah ini bisa kita lihat di sini, mengintegrasikan semangat kemandirian, ya, kejuangan dan juga kewirausahaan. Oke, jadi harus semangat kita dalam kemandirian, berwirausaha yang mandiri. Kemudian CPL 2 menunjukkan pembelajaran yang tangguh, ya, yang tangguh dan lincah, agile kalau istilah sekarang. Selanjutnya, menguasai konsep mengidentifikasi, menganalisis faktor ekonomi dan eksternal dan internal perusahaan, ya, sebelum kita melakukan formulasi. Kemudian CPL keempat mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan juga terukur. Oke, ya. Nah, selanjutnya mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaga. Jadi mampu membangun jejaring, ya. Jadi kita harus punya juga semangat kolaborasi. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. Dan juga selanjutnya mampu merumuskan ide bisnis, kemudian nanti kita implementasikan. CPMK itu adalah capaian mata kuliah, ya. Kalau tadi capaian program studinya. Nah, CPMK ini kita lihat ada MK2, ya. Mampu merumuskan faktor eksternal dan internal perusahaan, merencanakan bisnis baru dan pengembangan bisnis pada perusahaan agribisnis. Kemudian mampu mengimplementasikan suatu keputusan dan juga kita mampu mengevaluasi. Ini nanti materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Minggu pertama hari ini itu adalah mempelajari tentang konsep strategi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran dan kita bisa memahaminya, kita harus paham dulu konsep strategi itu apa. Gitu. Oke, paham? Nah, selanjutnya baru kita mempelajari hierarki strategi pada pertemuan atau minggu kedua. Minggu ketiga yang kita pelajari adalah perencanaan
strategi. Minggu keempat formulasi strategi 4 dan 5 ya. Jadi ada 2 kali pertemuan. Karena memang bahannya itu banyak, maka 2 kali pertemuan, 2 minggu ya. Itu adalah formulasi strategi. Selanjutnya 5, 6, 7 ya. Tempat 5, 6, 7 itu adalah model formulasi strategi. 8, 9 kita akan belajar tentang strategi bersaing. Bagaimana kita bisa unggul dalam bersaing. Kemudian analisis pemilihan strategi itu pada minggu 11 sampai minggu 12. Minggu ke-13 implementasi strategi. Minggu ke-15 adalah evaluasi. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita mulai. Dari tadi ngomongnya strategi. Oke, menurut siapa di sini yang bisa menjawab? Strategi itu kira-kira apa ya? Jawab aja seininya ya. Menurut pendapat kalian, strategi itu sebetulnya apa sih? Main catur pakai strategi. Dan kenapa strategi itu selalu dilambangkan dengan main catur gitu? Betul, ada kotaknya ya. Kalau kita belajar juga misalnya buku ya, manajemen strategi itu pasti lambangnya begitu. Kira-kira apa strategi itu? Menurut saya strategi itu rencana yang memadukan sumber daya dengan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya apa ya? Kalau kita bisa. Keberlangsungan perusahaan itu Bu, untuk tetap bertahan dari ancaman kompetitor. Untuk mampu bertahan dari ancaman kompetitor. Ya, jadi pesaing, kompetitor. Tadi kan selalu disebutkan seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita dengan apa yang ada, sumber daya yang ada dalam perusahaan itu dan kemampuan, capabilities ya. Resource dan capabilities perusahaan itu mampu membuat strategi jangka panjang dan dia mampu berkompetisi, menang dalam bersaing. Nah, itu banyak nanti ya akan kita pelajari pada strategi-strategi berikutnya. Nah, sekarang saya sampaikan apa itu strategi. Di sini sampaikan sebuah rencana yang komprehensif, ya benar tadi, yang mengintegrasikan di sini segala resource, semua resource, sumber daya dan juga capabilities, kemampuan dari perusahaan yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi benar tadi jawabannya, gitu ya. Nah, kemudian rencana mengandung cara komprehensif dan integratif, terintegrasi, terkait saling bersinergi, dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi. Bagaimana kita bisa unggul dalam bersaing? Bagaimana kita bisa menangkan kompetisi? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara ini, strategi itu diperoleh, asal muasal strategi itu sebetulnya kalau kita lihat sejarah, itu adalah diturunkan dari teori-teori militer. Bagaimana bisa menang? Ya, kalau kita lihat kemarin Israel dengan Gaza, gitu kan, kemudian Iran dengan Israel. Nah, siapa yang menang itu tergantung dari strategi. Apa supaya dia bisa menang dalam peperangan tersebut. Nah, inilah ilmu inilah, teori inilah yang diturunkan ke dalam bisnis. Kalau kita bersaingnya bukan perang, tapi bukan perang itu melawan negara ya, tapi melawan pesaing. Karena kalau dalam bisnis, hari ini kita punya inovasi, kemudian kita jalankan, besoknya pesaing-pesaing sudah muncul, benar enggak? Benar kan? Nah, malah pesaingnya nanti jauh lebih baik dari kita. Kita nggak boleh diem aja, kita harus punya strategi bagaimana bisa menang. Gitu. Oke? Nah, kalau saya tanya misalnya, kemarin waktu pandemi ya, pernah kan ngerasain pandemi, itu pasti dengar kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Itu kan di luar prediksi sebetulnya. Tapi justru ada perusahaan yang semakin maju. Bagaimana dia bisa maju?
Nah itu tergantung daripada strategi, itu harus fleksibel mengikuti kondisi. Maka yang disebut dengan faktor eksternal. Bagaimana faktor eksternalnya? Dan bagaimana kemampuan kita, internal kita untuk membuat strategi tersebut supaya kita bisa bertahan. Bertahan aja udah bagus pada saat itu, gitu. Nah ini dampaknya kita udah lebih baik ya. Sekarang perekonomian kita juga lagi tidak stabil, gitu kan? Nah, apa? Pernah dengar nggak? Ada nggak saat kita anggap menurut kita udah selesai pandemi, selesai nih. Ternyata sekarang masih ada juga perusahaan yang bangkrut. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Perusahaan apa? Jadi perusahaan Del Monte, Bu. Del Monte. Del Monte. Kenapa Del Monte? Karena memiliki utang dagang yang tidak bisa dibayarkan. Ya, Del Monte. Del Monte itu kita tahu kan, semua pernah lihat produk Del Monte kan, biasa di supermarket pasti ada itu di mana-mana. Ya kan, Del Monte. Itu usianya sudah 138 tahun. Rasanya nggak mungkin untuk bangkrut. Kenyataannya bangkrut. Kenapa? Jejak pandemi. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan. Gaya hidup sehat semakin meningkat. Orang nggak mau lagi makan makanan kaleng, instan gitu. Menghindari itu dan ternyata berdampak kepada Del Monte. Permintaan semakin menurun. Benar nggak? Nah, permintaan semakin menurun. Kalau dalam teori pasti pernah dengar juga kan? PLC, Product Life Cycle. Ya, itu berarti dia sudah fase apa itu? Kalau Product Life Cycle, maturity. Ya kan, kalau growth itu kan permintaan yang meningkat dengan tingkat yang semakin meningkat. Kalau ini tingkatnya semakin menurun, harusnya perusahaan waspada, dia harus membuat strategi baru. Nah, kita nggak tahu apakah strateginya bagaimana gitu ya, tapi sekarang jauh. Dan kemarin dinyatakan bangkrut. Baru 2 atau 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah saya. Minggu ini kan. Nah itu, 138 tahun. Sebelum Del Monte, Saritex. Jadi walaupun, ini kan jadi pembelajaran ya, walaupun perusahaan kita sudah settle, itu aja bisa bangkrut. Jadi memang kita membangun usaha itu untuk tetap bisa maju, maka kita harus terus membuat strategi. Strategi itu nggak pernah berhenti. Terus buat sesuai dengan perkembangan lingkungan, ya, lingkungan eksternal dan internal. Nah, di sini dikatakan diaplikasikan dalam dunia bisnis ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut. Mengapa strategi itu penting? Tadi sudah ada sebetulnya jawabannya. Ya, strategi itu penting supaya kita tahu arah perusahaan yang jelas. Kemana ini perusahaan ini? Gitu ya, mau kemana? Tentu kalau mau kemana, berarti kita harus tahu juga apa visi dan misi. Nah itu nanti dipelajari pada minggu ke-3. Oke, ini kan kita belajar konsep ya, supaya kalian tahu ngapain sih kita harus belajar ini. Nah, sebagai roadmap dalam mengambil suatu keputusan, ya, dan menyediakan sumber daya, beradaptasi dengan perubahan, dan memastikan perusahaan tetap fokus mencapai tujuannya. Nah, bagaimana menyusun strategi? Pertama yang kita lakukan adalah merencanakan tindakan. Apa yang harus kita lakukan, kemudian mencapai tujuan. Jadi satu perusahaan harus mempunyai tujuan. Kalau secara umum, tujuan perusahaan itu apa? Keuntungan. Saya selalu katakan, kita bukan keuntungan, tapi keuntungan dengan keuntungan maksimal dengan biaya minimal, efisiensi. Kalau kita hanya keuntungan aja kan itu bisa apa?
Iya, bisa saja tidak efisien dengan menaikkan harga. Belum tentu menaikkan harga itu akan meningkatkan keuntungan. Mungkin selama ini ya secara teknologi kita melihat bahwa misalnya marketplace, selalu orang untuk meningkatkan penjualan jualnya di marketplace gitu kan. Kemudian secara online, digital, padahal banyak orang yang nggak mampu juga. Kenapa? Karena terjadi perang harga di situ. Harga itu kan ada yang sampai semurah-murahnya. Gitu. Jadi nggak selamanya itu baik. Nah itu harus kita analisis strateginya. Jadi jangan membuat strategi, oh ini aja mengikuti tren, ya. Tapi kita harus menganalisis secara eksternal dan internal. Nah itu nanti juga di minggu keberapa tadi formulasi strategi ya 5, 6. Oke. Nah selanjutnya mengatasi tantangan. Ya ini sama ya, kita menganalisis eksternal dan internal, kita menganalisis tantangan, memanfaatkan peluang. Nah sehingga kita bisa merumuskan dan kita bisa mengalokasikan sumber daya supaya mendapat keuntungan maksimal dengan efisien, biaya minimal. Oke. Nah ini ya, merencanakan tindakan. Kita lihat, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Harus jelas tujuannya dan terukur. Kenapa? Supaya kita bisa melihat di mana posisi kita sebetulnya. Gitu. Kemudian menetapkan sasaran. Harus jelas visi dan misinya. Memformulasikan strategi dan juga menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Oke. Selanjutnya mencapai tujuan, fokus pada tujuan utama. Tujuan utama kita apa? Tadi keuntungan maksimal, biaya minimal, tapi banyak cara. Ya keuntungan maksimal dan biaya minimal itu kan yang efisien, tapi kan banyak caranya. Nah itu harus ada perumusannya. Bisa apakah dengan melakukan pengembangan pasar, apakah kita harus diferensiasi produk, diversifikasi, gitu ya. Nah itu nanti ada juga, tapi kalian harus paham konsepnya ini dulu. Nah kemudian buat rencana tindakan yang terperinci dan pantau dan evaluasi kemajuan. Mengatasi tantangan. Kita harus tahu, kita melihat mengatasi tantangan ini tentu kita harus melihat kepada kekuatan kita apa nih, gitu ya, untuk menekan tantangan. Untuk kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa bertahan atau justru kita bisa berkembang. Kemudian analisis penyebab tantangan, kita analisis. Apa permasalahan perusahaan dan apa tantangan? Tantangan itu kita lihat dari eksternal ya, dari pesaing-pesaing, misal pemasok, pelanggan, seperti itu. Nah kemudian tetapkan prioritas dan fleksibilitas serta adaptasi. Nah memanfaatkan peluang, apa? Mengidentifikasi peluang secara dini. Jadi harus kita identifikasi. Fokus pada peluang yang paling potensial, analisis peluang dan risiko, dan siapkan rencana tindakan. Kemudian kita mengalokasikan sumber daya. Ini nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Tapi secara konsep kalian harus paham dulu. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, analisis ketersediaan sumber daya, dan prioritaskan penggunaan sumber daya, fleksibilitas dan adaptasi. Nah ini yang harus kita lihat. 3 karakteristik keputusan strategi. Ada rare, unik, dan khas. Gitu. Ya, keputusan strategi tidak biasa, unik. Unik itu tidak biasa, langka, khusus. Jadi yang punya cuma kita aja. Nggak dipunyai oleh orang lain. Ya kan? Yang tidak dapat ditiru. Contohnya apa ya kira-kira? Tagline? Kenapa tagline? Karena yang menggunakan hanya satu produk itu saja, tidak bisa digunakan ke produk lain. Jadi ketika seseorang ataupun menyebutkan tagline tersebut langsung kepikirannya ke satu produk. Itu
kalau produknya positioningnya sudah jelas, ya kan? Kalau positioningnya jelas sudah angkap di benak konsumen kan, gitu. Tapi kalau misalnya saya katakan unik dan khas, itu kan tagline itu untuk menyampaikan keunikan dari produk kita, ya kan? Itu tagline. Tapi produk yang unik dan sulit untuk ditiru, apa? Kalau food and beverage gampang, mudah ditirunya. Kira-kira apa? Strategi yang khusus tidak dapat ditiru. Mungkin dia melayani hanya satu target pasar, kemudian dia memenuhi target tersebut, ya dia memperluas pasarnya, tapi untuk satu target. Apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut, itu yang dia layani sehingga unik. Atau ada juga unik, harganya lebih mahal karena dia unik, orang akan membeli, gitu kan. Tapi kalau orang pun mau membeli produk tersebut karena keunikannya, dia harus menabung dulu kalau untuknya. Jadi kita di sini harus apa dulu dalam strategi yang harus kita miliki, yang harus kita tahu untuk mencapai tujuan tersebut. Target pasar. Siapa target pasarnya? Maka kita layani target pasar tersebut. Kita buat produk yang unik. Oke. Nah, selanjutnya konsekuensial, ya. Dampaknya besar, keputusan strategis yang memasukkan sumber daya dan menuntut banyak komitmen. Sekarang kalau memiliki komitmen, produk tersebut misalnya ada garansi gitu ya, jadi harus kita membuat sesuatu gitu ya, jadi kita harus komitmen, kita bilang ini garansinya 5 tahun, ya memang dia harus sekian, kalau tidak sebelum sampai garansinya maka kita komitmen untuk mengganti produk tersebut. Kemudian direktif, arah dan tindakan di sini, keputusan strategis yang menetapkan keputusan dapat ditiru, ya, untuk keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi perusahaan secara keseluruhan. Artinya apa? Keputusan yang dapat ditiru. Kalau keputusan yang dapat ditiru itu berarti kita misalnya sudah membuat keputusan ya, yang sebelumnya kita mempunyai produk misalnya ya, produknya itu misalnya kualitas ya, dari kualitasnya sudah baik gitu. Nah, sekarang kita membuat strategi lagi yang menyamai. Ya, yang dia tidak jauh berbeda. Oke, paham? Ngantuk nggak? Oke, selanjutnya kita lihat misalnya nih ya, terakhir nih. 3 pertanyaan kunci strategis. Di mana organisasi sekarang? Kita harus tahu di mana posisi kita sekarang, di mana organisasi kita sekarang. Maka kita harus tahu apakah posisi kita growth, ya, kalau di product life cycle kita bisa lihat yang tingkat kenaikannya itu semakin meningkat, apakah kita growth, kita mature, atau kita masih pada introduction, ya, kalau kita lihat dari product life cycle. Nah, apakah selama ini juga kita masih bertahan? Misal seperti itu ya. Nah, ini kalau product life cycle masih pada ingat nggak sebelumnya? Itu dipelajari di mata kuliah apa? Kelayakan bisnis. Manajemen produksi. Ya, lupa kan? Nah, itu harus diingat-ingat ya. Jadi di manajemen produksi itu kan semester 4. Ini kita sekarang sudah semester 5. Nah, jadi jangan nanti yang semester 4 kita lupa gitu ya.
Nah, saya anggap sudah tahu, nanti sampai rumah baca lagi tuh. Apa itu product life cycle. Nah, supaya kita tahu di mana posisi kita sekarang. Apakah di sini ya, kita harus berubah atau tidak? Nah, dilihat jika tidak ada perubahan yang dibuat, di mana perusahaan akan berada dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun berikutnya. Apa ini yang harus kita lakukan? Apa jawabannya? Nah, sebetulnya perusahaan-perusahaan itu juga mereka sudah melihat jauh ke depan. Makanya kan biasanya desain atau nanti apa yang akan dikeluarkan tahun 2026, 2027 itu sekarang udah ada. Gitu. Oke? Nah, maka kita harus bisa mengikuti itu. Harus fleksibel. Jika jawaban tidak dapat diterima, tindakan khusus apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen? Kita 3 tahun ke depan ini bahaya. Kenapa? Orang-orang hidupnya sehat, gitu ya. Sementara produk kita minuman yang menggunakan pengawet, seperti itu. Yang selama ini dianggap tidak sehat dan selalu disebut-sebut. Gitu di berita ini kita menjadi ancaman 2 tahun 3 tahun ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu harus segera lakukan analisis eksternal dan internal. Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Sudah paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah dipahami, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.